Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabarantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kami akan membahas tentang pembangunan jalan tol di Sumatera Barat. Memang pembangunan tol Sumbar ini selalu menimbulkan polemik, baik polemik dari luar maupun polemik dari dalam. Masalah tanah tersebut mulai dari masih dalam proses verifikasi, penilaian ulang, berkas belum lengkap, berkas belum ada, proses pengecekan di Badan Pertanahan Nasional. Masalah selanjutnya, orang yang mengaku sebagai pemilik tanah saling menggugat ke pengadilan, belum ada berita acara konsinyasi, sudah ada penilaian ulang, namun masih tahap musyawarah, hingga masalah lainnya. Untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan di seksi Padang Sicincin tersebut, Sumbar telah membentuk tim percepatan yang saling berkoordinasi dengan berbagai pihak, agar pengerjaan tol tersebut segera rampung. Muncullah isu Sumbar tak membutuhkan tol belakangan santer. Diduga, isu yang berkembang di masyarakat ini, bersumber dari orang-orang di lingkaran politik Gubernur Sumbar. Sejumlah warga di Padang Pariaman yang mendengar kabar ini pun mengaku sangat kecewa. Sebenarnya, isu ini sebelumnya telah diungkapkan oleh anggota DPRD Sumbar, Hidayat, dalam keterangan resminya. Ia mengaku menyesali anggapan Sumbar tak butuh tol masih berkembang di masyarakat. Bahkan, anggapan itu juga berkembang di kalangan orang-orang gubernur. Kita harusnya sosialisasi aktif bahwa tol itu sangat penting, tegas Hidayat yang juga ketua fraksi Gerindra di DPRD Sumbar itu. Isu itu pun seakan dikonfirmasi kebenarannya oleh seorang politisi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Yohanes Wempi, ketika menjadi narasumber Padang TV, dalam program Alek Demokrasi. Adu gagasan caleg DPRD Sumbar bahas percepatan tol Sumbar. Dalam penjelasannya, Yohanes Wempi menyatakan keprihatinannya terkait kemungkinan tidak selesainya proyek pembangunan secara fisik. Secara pengerjaan fisik ini tidak akan selesai. Siapa yang bertanggung jawab? Sumbar yang akan menjadi korban, ujar Wempi. Ia menyoroti pertanggungjawaban terkait proyek tersebut. Siapa yang bertanggung jawab? Apakah kita yang akan menjadi korban? Ini harus dievaluasi dengan serius. Wempi juga mengemukakan bahwa ada alternatif lain yang dapat dieksplorasi, seperti perlebaran jalan provinsi atau nasional yang sudah ada. Hari ini, mungkin kita hanya memiliki satu jalur. Apakah pembangunan jalan tol ini benar-benar diperlukan, ataukah kita dapat mencari solusi alternatif? Ulas caleg Sumbar di Dapil Sumbar 2 dari PKS tersebut. Mengapa tidak mempertimbangkan untuk memperlebar jalan provinsi yang ada menjadi 2 jalur? Hal ini dapat mengatasi kebutuhan mobilitas tanpa memperkenalkan jalan tol yang mungkin membawa dampak kompleks terhadap lingkungan, sosial, dan budaya di Sumbar. Menanggapi pertanyaan apakah jalan tol diperlukan, Wempi menyoroti kompleksitas dampak yang mungkin timbul. Apakah tidak perlu jalan tol? Siapa yang mengatakan tidak perlu? Hari ini, perluasan jalan provinsi bisa menjadi solusi yang lebih bijak, tambahnya.
Penjelasan Yohanes Wempi membuat 3 narasumber lainnya tersenyum, bahkan ada yang geleng-geleng. Mereka adalah M. Nurnas dari Partai Demokrat, Sukri Umar dari Partai Nasdem, dan Dewi Fitri Deswati dari PKB. Ketiga narasumber itu juga caleg Sumbar Dapil Sumbar II, termasuk pengamat kebijakan publik, Ilham Adelino Asre, yang menjadi panelis dalam program Padang TV itu. Ilham mengaku kaget dengan pernyataan Yohanes Wempi. Dari temuan pihaknya di lapangan, penolakan masyarakat memang ada yang sama dengan perkataan Yohanes Wempi. Misalnya, tol itu hanya menguntungkan bagi Jokowi saja. Disinformasi seperti yang disampaikan Pak Wempi ini, sama dengan temuan kami ketika wawancara dengan masyarakat di Lubuakaluang, ungkap Ilham. Dari wawancara yang dilakukan Padang Express, beberapa warga yang tinggal dekat dengan jalur tol di Padang Pariaman, mengatakan sangat mendukung pembangunan jalan tersebut. Mereka bahkan heran jika masih ada yang merasa jalan tol tidak dibutuhkan. Salah seorangnya yaitu Syahnidar, 62, warga di Nagari Sungai Abang, Kecamatan Lubuakaluang. Menurutnya, pihak yang menganggap tol di Sumbar belum dibutuhkan, dalam kondisi tidur lelap saat ini. Atau karena sudah merasa nyaman. Apa mereka tidak melihat bagaimana kejadian akhir tahun kemarin? Akibat longsor, mobilitas Sumbar Riau itu terputus. Jadi, saya saja yang sudah tua, sangat menginginkan kemajuan daerah. Makanya, saya melepas tanah saya yang masuk jalur tol di Palayangan Lubuakaluang. Jadi, saya harap yang muda lebih maju cara berpikirnya untuk daerah ini. Gagasan pembenahan jalan nasional menjadi 2 arah lebih tepat dibanding membangun tol, dianggap ide bodoh oleh beberapa warga yang diwawancarai Padang Express kemarin. Misalnya Dino Putra, 34, seorang warga Sintuak Toboh Gadang. Katanya, pembangunan tol Padang Pekanbaru saja yang jalurnya berupaya menghindari pemukiran padat, nilai ganti kerugian lahannya sangat besar. Kalau jalan nasional dibuat 2 arah, itu berapa banyak pemukiman yang harus digusur. Ganti rugi lahan dan bangunan pasti tidak main-main juga, hematnya. Coba tanya orang yang jual tanah di Jalan Padang hingga Payakumbuh. Apa ada yang menjual tanahnya di bawah 1 juta per meter? Sambungnya. Jadi, menurutnya ide membuat jalan Padang Bukit Tinggi bahkan hingga Sumbar Riau menjadi 2 arah adalah gagasan bodoh. Kalau tidak salah, jalan raya di kawasan Parit Malintang itu sempat mau dibuat 2 arah. Nah, Bang Yohanes Wempi yang warga Padang Pariaman dan mantan anggota DPRD Padang Pariaman, bisa coba tanya ke Pemda Padang Pariaman, berapa nilai ganti rugi yang dipersiapkan. Irman, 45, seorang warga Lubuakalung juga mengaku pernah mendengar kabar jalan Padang Bukit Tinggi di kawasan Parit Malintang bakal dibuat jalur 2. Kabarnya, warga minta nilai ganti rugi tanah itu minimal 1,5 juta rupiah per meter, ucapnya. Menurutnya, memperlebar jalan nasional seperti Padang Bukit Tinggi bukanlah opsi yang tepat. Tol ini sudah alternatif yang baik menurut saya. Kalau tidak salah, ini kan bukan keinginan masyarakat sejak zaman Jokowi. Tapi jauh sebelum era Jokowi, sudah ada yang mengagas wacana membangun tol di Sumbar, hematnya.
Untuk itu, ia sangat menyayangkan apabila ada isu yang dikembangkan bahwa tol belum dibutuhkan di Sumbar. Sedangkan daerah lain di Indonesia banyak yang berebut pembangunan jalan bebas hambatan itu. Ini kan mobilitas masa depan ya. Daerah yang memiliki tol, lebih mudah berkembangnya. Kalau sudah ada tol, saat daerah berkembang tidak ada kendala dengan akses yang buruk, tukasnya. Baik, sampai di sini dulu pembahasan pembangunan tol yang berada di Sumatera Barat ini ya sobat. Mimin hanya mengingatkan pembangunan tol itu merupakan kemajuan bagi suatu daerah. Mau bagaimanapun pembangunan jalan tol akan berdampak banyak positifnya. Misal, dapat memangkas perjalanan lebih cepat dari satu kota ke kota lainnya, sehingga distribusi pangan dan lain-lain semakin lebih efisien dan juga pastinya lebih cepat dan tidak makan banyak biaya. Sebelum kami akhiri, yuk mari sama-sama untuk subscribe, like, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman ya sobat sekalian. Agar kalian semua juga tidak ketinggalan dari video menarik dari kita nanti. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia ya sobat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.